Apa itu kepemimpinan adaptif? Kepemimpinan adaptif adalah gaya kepemimpinan yang menekankan kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, tantangan, dan situasi yang terus berkembang. Seorang pemimpin adaptif tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga mampu mengajak tim bekerja sama, mendengarkan pendapat anggota, serta mencari solusi terbaik ketika menghadapi masalah. Di era yang penuh perubahan, seorang pemimpin dituntut untuk bersikap fleksibel, berpikir terbuka, dan mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dengan kepemimpinan adaptif, sebuah tim atau organisasi dapat tetap bekerja secara efektif, berkembang, dan mencapai tujuan bersama meskipun menghadapi berbagai tantangan. Melalui drama ini, kami akan menampilkan contoh sederhana bagaimana seorang pemimpin menerapkan kepemimpinan adaptif dalam menyelesaikan masalah dan mengarahkan tim menuju solusi yang terbaik. Pak Kali, bagaimana ini? Kalau begini terus, hasil panen kami tidak laku lagi di pasaran. Koperasi ini tidak bisa lagi menampung panen kami. Iya Pak. Dulu Pak Suryo bisa selalu memberi pinjaman modal cepat, tapi kenapa sekarang prosedurnya susah? Gali, orang-orang ini butuh kepastian. Sebagai ketua, kamu seharusnya punya instruksi yang jelas. Apa rencana kamu untuk minggu depan? Jangan hanya rapat terus. Pak Suryo, Bu Wati, Pak Joko, jika saya kasih instruksi untuk koperasi ini untuk menggunakan uang koperasi membeli semua hasil panen, bulan depan uang koperasi dah habis. Dan setelah itu, koperasi ini bangkrut. Selesai. Apakah itu kepastian Bapak inginkan? Ya jangan sampai bangkrut dong Pak. Gimana solusinya? Bapak Ibu sekalian, masalah utama kita itu bukan kekurangan modal, tetapi masalah kita tuh ada di pembeli sekarang. Pembeli sudah berubah. Pembeli di luar desa ini sudah berubah. Pertanyaannya sekarang untuk kita, apakah kita mau berubah atau tetap diam di sini seperti ini sampai koperasi ini bangkrut? Oh, saya baru ingat. Arif, tempo lalu kamu pernah menjelaskan kepada saya tentang pasar digital. Data-datanya berkaitan dengan itu. Bagaimana kalau kamu jelaskan kepada kami semua tentang data pasar digital yang kamu peroleh itu, supaya mereka bisa mengerti. Coba maju ke depan dan jelaskan kepada kami. Baik Pak. Begini Pak, Bu. Sekarang orang kota cari sayur organik dengan aplikasi. Kalau kita cuma taruh di pasar lokal, harganya jatuh. Saya bisa buka toko online untuk kita. Toko online? Siapa yang mau beli sayur dan HP? Barang kita ini barang basah, Arif. Kamu jangan sok tahu. Tapi Pak Suryo, trennya memang begitu. Masalahnya, siapa yang akan mengelolanya? Kita semua tidak paham. Oke, tenang Bapak Ibu sekalian, tenang. Itu dia tantangan bagi kita semua. Kita takut karena kita tidak paham tentang sistemnya, cara fotonya. Untuk itu, oleh karena itu, bagaimana jika Pak Joko, saya minta supaya Bapak belajar cara foto hasil panen kita, agar Saudara Arif yang nanti akan mempajangnya di toko online kita. Bagaimana Pak Joko? Wah, HP saya, tangan saya gemetar sekali. Gitu ya. Tapi Bapak pengen hasil panen kita naik kan Pak? Ini semua bukan soal Pak Joko, soal saya, atau soal Arif. Tapi ini soal kita semua. Kita harus belajar untuk hal-hal yang baru supaya kita semakin berkembang Pak Joko. Kelamaan. Saya mau tulis sekarang. Bapak ini memang tidak bisa bekerja. Seharusnya sebagai pemimpin itu memberikan solusi,
bukan kasih tugas tambahan sama kita. Silakan, Sari. Maaf Bu Wati, tapi kan selama ini kita masih nunggu solusi dari atas. Akhirnya pas pasar berubah, kita semua kaget. Benar kata Pak Gali, kalau kita harus bekerja sama. Tapi Sari, biaya besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang, semua tenang. Bu Darmi, biaya belajar tuh pasti mahal. Tapi yang lebih mahal jika kita tidak belajar sama sekali. Begini saja, saya tidak akan paksa untuk hal ini. Tapi berikan waktu 1 minggu pada saya. Dalam waktu 1 minggu ini, Arif akan membuat aplikasinya. Dan kemudian Sari dan Pak Joko akan mengumpulkan data, foto semua. Dan kemudian yang lain-lain akan mengamati. Jika proyek ini gagal, saya siap bertanggung jawab. Kalau ini gagal, kamu tidak takut jabatan kamu dicopot? Jabatan di dunia ini, Pak. Yang di sini saya pastikan adalah koperasi ini tetap bertahan sampai anak cucu kita. Itu harapan saya. Nah, begitu Pak Joko, kerjanya harus pas supaya nanti orang kota semangatnya semakin tinggi saat dia terjadi di aplikasi. Ternyata lebih susah memotret sayuran daripada memetik ya. Tapi kemarin saya lihat di HPN saya ada yang komentar, wah sayurnya segar sekali, langsung pesan, rasanya bangga juga. Pak Joko, ada Pak Joko. Permisi Pak Gali. Ya, saya. Kenapa? Ini Pak, ada laporan pesanan minggu ini masuk Iya. lagi Pak. Dari 3 restoran di kota, mereka minta pengirimannya rutin. Setiap Selasa dan Jumat. Oke, ACC aja langsung Sari. Baik, terima kasih Pak. Mantap, Sari. Ada lagi? Ya, Bu Darmi? Saya baru hitung marginnya. Walaupun kita keluar banyak biaya untuk pengemasan dan ongkos kirim, keuntungan bersih koperasi naik 20% bulan ini. Oh, koperasi kita semakin maju. Terima kasih Bu Darmi. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Silakan juga Pak Gali. Oh iya, Bu Wati, apa itu? Saya mendapatkan pesanan 500 pieces kerupuk dari Jakarta. Mak. Saya makin bersemangat. Saya bangga sekali Pak Gali. Wih, mantap untuk Bu Wati. Ada lagi? Ya teman-teman, Iya, Santi. dulu kita cuma bertengkar soal siapa yang salah. Sekarang kita sibuk bertanya, untuk apa lagi yang kita jual. Wih, mantap sekali kita. Mantap, saudara-saudara. Gali, Ya, saya Pak. harus jujur. Sebulan yang lalu, saya pikir kamu adalah pemimpin yang malas karena tidak mau memberikan jawaban yang instan. Saya pikir kamu lemah karena membiarkan kami kebingungan. Sekarang saya sadar, kalau kamu langsung kasih perintah pada hari itu, mungkin kami memang akan menurut. Tetapi kami tidak akan memiliki rasa perubahan ini. Kamu memberikan kami sakit sebentar supaya kami tahu di mana letak penyakitnya. Terima kasih Pak Suryo atas pujiannya. Saya begitu senang mendengarnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya selama ini sadar bahwa saya itu sebenarnya takut juga dalam menghadapi proyek ini. Tapi dalam kepemimpinan adaptif, tugas saya itu bukan menjadi seorang pahlawan bagi kalian semua. Tugas saya adalah memastikan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, itu punya keberanian untuk menjadi seorang pahlawan bagi dirinya masing-masing. Tapi tantangan belum selesai kan Pak Gali? Ya. Kompetitor pasti bakal berikutan pakai aplikasi. Betul itu Arif, saya senang dengan pendapatmu. Itulah intinya sekarang. Perubahan tidak akan pernah berhenti. Hari ini tantangan kita melawan teknologi telah berhasil. Tapi kita belum tahu bagaimana tantangan kita selanjutnya. Tapi untuk saat ini saya tenang, koperasi kita masih bisa hidup. Dan ini juga bukan tentang saya pribadi sebagai ketua, tetapi tentang kita sebagai satu tim yang siap untuk belajar selalu. Asalkan untungnya ada Pak Gali,
saya akan belajar apapun itu, termasuk bahasa Inggris. Oke, saya suka semangat Ibu Wati. Tepuk tangan untuk kita semua. Perubahan tidak dimulai dari teknologi, tetapi dari keberanian kita untuk belajar bersama. Koperasi maju, desa maju,